Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fathia Nurani, NIM 140142023, nomor presensi 24. Di sini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai memanfaatkan dan menciptakan lingkungan sebagai sumber belajar. Untuk materi yang pertama, mengenai lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, seorang guru yang menggunakan PKR diharapkan dapat mengenali dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekitar siswa. Pada dasarnya, sumber belajar adalah orang, bahan, teknik, setting yang dapat membantu siswa maupun guru. Siswa belajar dengan baik karena melihat dan mengalami secara langsung. Mereka terlibat dalam aktivitas yang bermakna dan menyenangkan. Bagi siswa yang cepat berpeluang untuk memperoleh kegiatan pengayaan dan bagi yang lambat dapat memperoleh kegiatan perbaikan dengan memanfaatkan bahan, media, teknik yang ada dalam pembelajaran. Siswa dan guru dapat lebih akrab dengan lingkungan. Dalam pembelajaran, dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, tentu saja dibutuhkan sebuah panduan agar siswa mempunyai satu arahan yang jelas, apa yang hendak akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sehingga walaupun mengawasi beberapa kelas dan beberapa kelompok belajar, guru dapat mengontrol kegiatan pembelajaran. LKS sangat diperlukan dalam hal ini. LKS merupakan alat atau sarana untuk mengaktifkan murid-murid belajar secara mandiri. Guru sebaiknya memberi kesempatan pada siswa seluas-luasnya untuk memperoleh pengalaman belajar melalui berbagai sumber. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, salah satu upaya yang diperkirakan dapat meningkatkan minat siswa dalam pelajaran adalah dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan sekitar dapat mencakup lingkungan alam dan pengalaman di lingkungan sekitar siswa sehari-hari. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar adalah metode di mana guru-guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui metode ini, lingkungan di luar sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Nah, menurut Jalil dan kawan-kawan pada tahun 2005 membuat beberapa langkah dalam menentukan beberapa lingkungan sebagai sumber belajar, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, topik dan materi pembelajaran erat sekali kaitannya dengan lingkungan. Lalu yang kedua, lingkungan yang dipilih merupakan salah satu sumber yang paling mungkin dapat digunakan untuk memperkaya materi. Dan yang ketiga, sumber tersebut paling sesuai dengan sekolah Anda dilihat dari kemudahan, kemurahan, keamanan, dan kesesuaian dengan materi. Dan yang keempat, sumber dari buku dirasakan kurang atau tidak ada contohnya dan sulit diterapkan pada pembelajaran dengan pendekatan PKR. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai masyarakat sebagai sumber belajar. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah individu sebagai personal yang merupakan bagian dari masyarakat, misalnya seperti tokoh masyarakat dan para ahli, seperti peran ulama, budayawan, sosiawan, pengrajin, petani, seniman, pakar, aparat pemerintah, lingkungan hidup, dan sebagainya. Mereka dapat bertindak sebagaimana sumber untuk informasi tertentu. Sekali waktu, seorang polisi dapat diundang ke sekolah untuk memberikan materi-materi tentang tata tertib berlalu lintas, atau seorang ulama atau pendeta dengan memberikan materi pada perayaan hari-hari besar keagamaan. Atau suatu waktu, siswa diajak mengunjungi puskesmas untuk melihat dan mengamati aktivitas di sana, kunjungan ke pameran, karya sastra, museum, cagar alam, kebun binatang, dan lingkungan lain dapat membantu siswa dalam pembelajaran secara mandiri. Nah, di sini menurut Jalil dan kawan-kawan pada tahun 2005 juga menjelaskan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memanfaatkan narasumber, yaitu yang pertama, materi atau informasi yang dapat dikuasai oleh narasumber tidak dikuasai oleh guru. Lalu yang kedua, narasumber tersebut tepat. Artinya, yang dijadikan narasumber harus orang yang benar-benar memiliki informasi tersebut. Lalu yang terakhir, hindarkanlah hal yang berwarna politik, karena murid SD belum saatnya berinformasi politik praktis.
Nah, lalu kita akan membahas mengenai melengkapi ruang kelas dengan berbagai sumber belajar. Ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tempat sebagian besar kegiatan pembelajaran berlangsung. Menciptakan ruang kelas yang menyenangkan akan membantu berlangsungnya proses pembelajaran. Untuk membuat siswa lebih produktif dalam belajar, seorang guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar dengan berbagai perlengkapan belajar. Uh, Lembar tugas dan LKS sangat membantu siswa belajar mandiri. Nah, adanya sudut baca di ruang kelas dengan berbagai jenis sumber buku juga sangat terperlukan, terutama pada pembelajaran dengan menggunakan model PKR. Nah, lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai melengkapi lingkungan sekolah dengan berbagai sumber belajar. Nah, pada dasarnya keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran terutama terletak pada guru dan ditunjang dengan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut. Suatu sekolah dengan jumlah guru yang terbatas sangat membutuhkan kreativitas dalam menciptakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Halaman sekolah dapat dijadikan sumber belajar, berbagai tanaman dapat ditanam di sana selain memperindah, juga bisa mengetahui bagian-bagian tanaman dan ekosistem. Nah, di sini peran lingkungan sangat itu ya teman-teman, sangat diperlukan dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menjadikan murid sebagai pribadi yang juara. Nah, ini adalah daftar pustaka dari pemaparan materi yang saya buat. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman semuanya, atau bisa menjadi referensi kalian semua. Nah, itu dia sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih karena telah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.